Bab 327. Undangan dari keluarga Meng. Jordi Meng sangat gembira di dalam hatinya, dia baru saja mencobanya, dia tidak menyangka akan semudah itu, dan dia berhasil. Karena Jason Huang bersedia mengadopsi metode yang dia usulkan, pada dasarnya sudah pasti bahwa keluarga Meng akan mengambil alih keluarga besar di kota Jiangping untuk keluarga Huang. Terima kasih, Tuan Besar Jason. Terima kasih, Tuan Besar Jason. Jordi Meng dengan cepat berterima kasih padanya. Jason Huang tampak seperti baru berusia 50-an, sedangkan Jordi Meng sudah berusia 70-an, tetapi dia terus berbicara tentang Tuan Besar Jason. Cara dia mengangguk dan membungkuk benar-benar lucu. Saat ini, Jerry yang telah kembali ke puncak awan. Ia baru saja berjanji pada Happy tadi malam bahwa ia akan membawanya ke Disney hari ini, jadi ia tidak bisa mengingkari janjinya sendiri. Karena penerbangan Irene terlalu dini, ketika Jerry yang selesai mengantar Irene dan pulang ke rumah, ibu dan putrinya baru saja bangun. Lesikin mengenakan piyama merah muda dan menyisir rambut Happy. Ada juga aroma pelembut lavender yang samar di dalam ruangan. Sudut mulut Jerry yang sedikit terangkat, tersenyum bahagia. Inilah kehidupan yang dia dambakan, dengan ruangan besar yang luas dan kehidupan yang sederhana. Apa yang sedang kamu pikirkan? Melihat Jerry yang berdiri sendiri, tertawa bodoh, Lesikin bertanya dengan geli. Aku sedang berpikir, kapan kamu akan memberi Happy adik laki-laki? Jerry yang berseru, dengan anak-anak dan keluarga yang bahagia, ini adalah puncak kehidupan. Aku ingin adik laki-laki. Happy tiba-tiba berteriak kegirangan, menoleh ke arah Lesikin, wajahnya penuh antisipasi. Jangan bergerak, kepanganmu belum selesai dikepang. Lesikin memberi Happy minuman, lalu memelototi Jerry Yang, dan berkata dengan marah, putriku berusia lebih dari 4 tahun, dan dia belum bugar. Jerry yang terkekeh, berjalan di depan Happy, dan bertanya sambil tersenyum, Happy juga ingin punya adik, bukan? Happy menginginkan adik laki-laki, menginginkan banyak adik laki-laki. Setiap kali ia menyebut adik laki-laki, Happy sangat bersemangat, menatap Lesikin dengan penuh harap, dan memohon, Bu, beri aku adik laki-laki, oke? Tepat ketika dia hendak menoleh, Lesikin berteriak, jika kamu bergerak lagi, aku akan membiarkan ayahmu menyisir rambutmu. Mendengar ini, Happy menutup mulutnya dengan sedih, tidak berani mengatakan apapun tentang menginginkan adik laki-laki. Masih ada sedikit kekhawatiran di wajahnya, dan dia menatap Jerry yang dengan malu-malu. Jerry yang tersenyum kecut. Sebelumnya, Jerry yang sempat mengepang rambut Happy, dan Happy menangis lama karena kesakitan. Sejak saat itu, Happy tidak pernah membiarkan Jerry yang menyentuh rambutnya. Setelah berdandan, 1 jam lagi berlalu, dan setelah ibu dan putrinya berdandan lagi, 1 jam lagi berlalu. Pada saat ia keluar, sebagian besar pagi telah berlalu. Jerry yang tidak terburu-buru, tetapi sangat menikmati saat ini. Setelah hari yang gila di Disney, ketika kami kembali ke rumah setelah makan malam di luar, hari benar-benar gelap. Ayah, ayo kita pergi ke kebun binatang besok, oke? Happy belum menikmati permainannya, wajah kecilnya memerah, dan dia berkata dengan penuh semangat. Tepat ketika Jerry yang akan setuju, dia mendengar Lesikin berkata, tidak mungkin. Aku akan membawamu ke kelas minat bahasa Inggris besok. Ibu. Ketika Happy mendengar tentang kelas minat, dia langsung merasa dirugikan. Lesikin berkata dengan tegas, kamu melewatkan kelas tari hari ini. Oleh karena itu, besok kamu harus menghadiri kelas bahasa Inggris. Ayah, Happy tidak mau belajar bahasa Inggris. Happy sangat pintar, mengetahui bahwa ibunya tidak akan setuju, dia segera meminta bantuan Jerry Yang. Jerry yang tersenyum, Happy adalah anak yang pintar, harus mendengarkan ibunya. Jerry yang juga sangat tertekan dan tersenyum, dia harus mengambil kelas tari dan kelas bahasa Inggris di usia yang begitu muda. Tapi dia juga mengerti bahwa ketika sang ibu mendidik anaknya, meski sang ayah tidak setuju, dia tidak bisa mengatakannya di depan sang anak.
Jika membantah ibu di depan anak, anak akan berpikir bahwa seseorang mendukungnya, dan bukannya merenungkan kesalahannya, dia akan menjadi lebih tidak bermoral. Dengan begitu, sang ibu akan kehilangan pamor di hati anak-anaknya. Happy cemberut dengan mulut kecilnya, wajahnya penuh ketidakbahagiaan, jelas dia juga marah pada Jerry Yang. Tersenyumlah, kamu adalah anak yang paling sopan, masuk akal, dan penurut. Kamu tidak bisa begitu keras kepala, atau orang lain tidak akan menyukainya. Nada suara Lesikin jauh lebih lembut, dia meraih tangan kecil Happy, dan berkata dengan serius, saat kamu libur, ayah dan ibu pasti akan mengajakmu bermain, oke? Happy bukanlah anak yang bodoh, setelah Lesikin menghiburnya beberapa patah kata, dia segera menyadari kesalahannya. Ayah, bu, maaf, Happy tahu itu salah. Besok, Happy akan pergi ke kelas minat bahasa Inggris. Happy berinisiatif untuk mengakui kesalahannya. Baru saja kukatakan, Happy adalah anak yang paling patuh dan bijaksana. Setelah Lesikin mengatakannya, dia mencium wajah merah muda Happy. Sebuah keluarga beranggotakan 3 orang, sambil berbicara, telah tiba di rumah. Yumikin sudah menyiapkan makan malam, dan sedang menunggu keluarga Jerry yang terdiri dari 3 orang untuk pulang. Duduk di samping David Kin, Happy dengan gembira berbicara tentang apa yang dia lihat dan dengar di Disney. Dari waktu ke waktu, akan ada ledakan kegembiraan di dalam ruangan. Tersenyum itu seperti pistachio, membuat suasana mencapai puncaknya dalam sekejap. Sebelumnya, apa yang terjadi pada Yuri Zhou melukai seluruh keluarga, terutama ketika dia mengungkap kehidupan Lesikin sebelum dia dibawa pergi. Dalam beberapa hari terakhir, Lesikin telah bekerja keras, berusaha menyembunyikan kesedihan di hatinya. Pergi ke taman bermain hari ini membuatnya merasa jauh lebih baik. Setelah makan malam, Lesikin dan Yumikin pergi ke dapur untuk membersihkan, tersenyum dan duduk di pelukan Jerry yang untuk menonton kartun. David Kin juga duduk di samping, mengobrol dengan Jerry Yang. Ngomong-ngomong, seseorang datang ke rumah hari ini dan mengirim surat undangan. David Kin menunjuk ke surat undangan yang sangat indah di atas meja kopi dan berkata. Mendengar ini, Jerry yang mengerutkan kening tidak jelas. Puncak awan adalah domain pribadinya, dan tidak ada yang diizinkan masuk kecuali keluarganya. Pihak lain dapat mengirimkan surat undangan, jelas menghindari petugas keamanan di pintu masuk. Jerry yang mengambil surat undangan dan melihatnya sekilas, sebuah ketajaman melintas di matanya, keluarga Meng. Ini adalah surat undangan yang dikirim atas nama keluarga Meng, mengatakan bahwa pertemuan pertukaran akan diadakan di ibu kota provinsi dalam 2 hari. Jerry Yang, apakah ada masalah? David Kin bertanya dengan curiga. Jerry yang tersenyum sedikit, dan menggelengkan kepalanya, lusa, di ibu kota provinsi akan ada pertemuan pertukaran bisnis. Keluarga dan perusahaan terkemuka dari semua kota di provinsi Jiangping akan berpartisipasi. David Kin mendengar kata-kata itu, tersenyum dan berkata, dengan statusmu saat ini, kamu memang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran bisnis ini. Oh, dengarkan ayah, apakah kamu tahu tentang pertemuan pertukaran ini? Tanya Jerry Yang. David Kin mengangguk, ini adalah pertemuan pertukaran keluarga dan perusahaan terkemuka di provinsi Jiangping. Ini diadakan setiap 3 tahun, dan setiap sesi diselenggarakan oleh keluarga teratas. Terus terang, ini adalah pertemuan di mana petinggi dari berbagai kota di provinsi Jiangping duduk bersama dan memamerkan otot mereka. Kami juga akan menggunakan kekuatan komprehensif dari kekuatan utama untuk membagi lingkaran kepentingan masing-masing. Setiap konferensi pertukaran bisnis Jiangping, beberapa kekuatan akan meningkat dan beberapa kekuatan akan menghilang. Bisa juga dikatakan bahwa ini adalah perombakan berbagai kota dan kekuatan di provinsi Jiangping. David Kin memberitahu Jerry yang semua yang dia tahu. Mendengar ini, Jerry yang mengerutkan kening, 2 anggota paling menonjol dari generasi kedua dan ketiga dari keluarga Meng semuanya mati karena dia. Situasi seperti itu membuat keluarga Meng benar-benar mengiriminya surat undangan. Bersambung.